Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Apakah teman-teman sudah tahu belum ya tentang Isra Miraj? Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menceritakan peristiwa tersebut secara singkat dan jelas agar teman-teman sekalian bisa mengerti. Begini ceritanya. Cerita ini akan saya buka dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu la nuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Jadi, Isra Miraj itu adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW pada suatu malam tanggal 27 Rajab atau tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan yang sangat menakjubkan, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram yang berada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem, yang disebut dengan peristiwa Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW yang ditemani Malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha yang disebut dengan peristiwa Miraj. Melewati 7 langit, dan di setiap langit baginda Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hadiah berupa perintah sholat. Pada awalnya, sholat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebanyak 50 kali sehari semalam. Teman-teman, akan tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena umatnya tidak akan sanggup jika sholat sehari semalam sebanyak itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW, sehingga sholat pun menjadi 5 kali sehari semalam, seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, dan ada sholat isya. Ternyata Nabi Muhammad SAW sangat memikirkan sekali kita sebagai umatnya ya teman-teman.
Sehingga apakah kita juga memikirkan Nabi Muhammad itu sebagai Rasul Allah yang kita cintai? Jawabannya ada di hati kita masing-masing ya teman-teman. Teman-teman sekalian, yang paling tidak terpikirkan oleh kita sebagai umatnya bahwa beliau Nabi Muhammad SAW melakukan semua perjalanan itu hanya ditempuh dalam waktu semalam saja dengan mengendarai burak yang kecepatannya seperti kilat dan tidak ada di zaman sekarang ini teman-teman. Kita sebagai orang-orang yang beriman tentu akan percaya dengan peristiwa yang luar biasa tersebut. Namun tidak demikian dengan orang-orang yang musyrik pada waktu itu. Mereka hanya makin menertawakan Nabi Muhammad SAW teman-teman. Mereka tidak percaya, malah membenci Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min zalik. Teman-teman sekalian, kita sebagai orang yang beriman harus percaya juga ya dengan peristiwa tersebut. Nah, untuk itu pada setiap tahun pada tanggal 27 Rajab, seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia memperingati hari Isra dan Miraj itu di masjid, dan ada juga di musola, bahkan di sekolah dan kantor. Jadi itulah dia cerita singkatnya peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang benar itu hanya datang dari Allah saja, dan yang salah itu dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.